Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، إخواني وأحبتي في الله عزني الله وإياكم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Bilal yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita karunia, rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk mendengarkan qala Allah, firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai pengampunan dari dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita di sisinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi basyiril masyaina ilal masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid di kegelapan dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian selesai solat subuh dia duduk sejenak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan majlis kita hari ini adalah majlis zikir, majlis yang di dalamnya disebutkan nama Allah Azza wa Jalla, diingatkan tentang Allah. Summa yadhkuru summa yaq'udu summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajril hajati tammah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dengan pahala yang sempurna dan sempurna. Ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat-salat fardu dan sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah tema kita pada pagi hari ini berjudul Jalan-jalan menuju surga mendaki dan penuh dengan rintangan. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti pengen masuk surga. Betul apa enggak, Pak? Semua kita pasti pengen masuk surga. Dan bahkan bukan hanya orang-orang yang hadir di majelis ini saja, orang-orang yang tidak ibadah sekalipun, tidak beriman sekalipun, mereka ingin masuk surga. Karena surga adalah tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Dalam hadis qudsi adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dari Allah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, aku telah menyiapkan, aku telah mensediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang pun dari manusia. Kalau kita berbicara tentang keindahan surga, maka surga lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Surga ada sesuatu yang sangat indah, yang keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam benak manusia. Kita hanya bisa membayangkan mungkin surga itu seperti gambaran tempat terindah di dunia, Puncak misalnya, atau Lombok, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ya, sehingga orang-orang Arab kalau datang ke Indonesia, mereka bilang Puncak itu adalah jannah, surga, karena banyak kebun-kebun, banyak air mengalir. Ya. Namun ketahuilah, surga lebih indah daripada apa yang pernah kita lihat dari keindahan alam yang ada di dunia. Untuk siapa surga ini? A'dadtu li'ibadiyas salihin, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang beramal saleh. Bukan untuk mereka yang hanya punya keinginan namun berleha-leha tidak mau beramal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun cara untuk mendapatkan keindahan surga itu enggak gampang. Cara untuk mendapatkan dan menggapai surga yang penuh dengan kenikmatan itu sulit. Jalannya terjal, mendaki, banyak rintangan, banyak halangan, banyak ujian yang harus kita lewati. Tidak mudah. Tidak seperti apa yang dibayangkan oleh sebagian orang. Kalau orang mati pasti masuk surga. Enggak juga. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, para sahabat mereka sudah mendapatkan jaminan surga. Secara umum, secara garis besar, para sahabat telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Dalilnya adalah surat
At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah, orang-orang terdahulu yang masuk Islam, was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama terdahulu. Orang-orang terdahulu yang masuk Islam itu secara umum terbagi menjadi dua kategori. Para sahabat secara umum terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, mereka adalah al-muhajirin, kaum muhajirin. Yaitu kaum muhajirin adalah orang-orang yang tinggal di Mekah, kemudian tatkala datang perintah untuk berhijrah, maka mereka tinggalkan kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan harta yang selama ini mereka kumpulkan di Mekah. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Nabi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang dia dahulu adalah saudagar kaya di Mekah. Namun tatkala datang sampai kepadanya perintah hijrah, maka dia tinggalkan hartanya yang selama ini dia kumpulkan. Dia datang, dia tinggalkan kota Mekah menuju kota Madinah tanpa membawa apa-apa. Dan sebagian besar para sahabat Nabi seperti itu, jemaah. Kaum muhajirin yang mereka subhanallah dengan keimanannya, dengan tauhidnya yang sempurna, mereka yakin bahwasanya tatkala mereka melaksanakan perintah Allah, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan mereka. Berangkatlah mereka ke Madinah. Ini kategori atau kelompok sahabat yang pertama yang memiliki keimanan luar biasa. Kemudian kategori atau kelompok sahabat yang kedua adalah sahabat yang dikategorikan sebagai sahabat Ansor. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Madinah, orang-orang yang menyambut kedatangan saudara mereka dari kalangan muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, yang mana mereka telah mempersiapkan tempat tinggal yang akan ditempati oleh kaum muhajirin, dan mereka persiapkan keimanan untuk menyambut kaum muhajirin. Sahabat Ansor, mereka welcome, mereka menerima dengan lapang dada kedatangan kaum muhajirin yang datang ke Madinah dengan tidak membawa apa-apa. Mereka sambut baik. Bahkan apa kata Allah? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta kepada kaum muhajirin yang datang ke kota Madinah. Mereka mencintai para sahabat muhajirin karena mereka muhajirin adalah orang-orang yang pertama kali berkorban di dalam mempertahankan keimanan mereka. Mereka sambut baik. Bahkan ada di kalangan sahabat Ansor yang rela meninggalkan tempat tinggalnya untuk ditempati oleh kaum muhajirin. Bahkan rela di antara mereka ada orang yang membagi dua hartanya, untuk yang setengahnya diberikan kepada kaum muhajirin. Begitu kuatnya mental mereka dan begitu besarnya kecintaan mereka kepada kaum muhajirin. Bahkan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Statusnya masih jomblo, tidak punya istri.
Dan Sa'ad bin Rabi' punya 2 orang istri, dan dia adalah orang yang paling kaya di kalangan Ansar. Apa kata Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman? Inni aktsaru malan minal Ansar. Sungguhnya aku ini adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Kebunku banyak, kebun kurmaku banyak, rumahku ada. Maka kata sahabat Sa'ad bin Rabi', kalau kamu mau, aku akan bagi 2 hartaku. Setengah buatmu, setengah lagi buatku. Walimra'atani, dan aku punya 2 orang istri. Kalau engkau mau, fanzur ilaiha, lihatlah, silakan. Kalau engkau tertarik kepada salah satunya, maka aku akan ceraikan istriku, dan faidan qadat iddatuha, dan setelah selesai masa iddahnya, silakan engkau nikahi istriku. Subhanallah, segitunya mereka mencintai saudara muhajirin. Kita nggak ada apa-apanya, Pak. Jangankan bini bagi 2, kadang punya harta aja kita berat untuk bagi saudara kita, untuk bantu saudara kita. Ini sahabat Nabi luar biasa. Makanya sahabat Ansar itu banyak sekali dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim haja, tanpa adanya keberatan sedikit pun dalam hati mereka untuk menyambut kedatangan muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apa sifat mereka? Mereka selalu mengutamakan kebutuhan saudara mereka, kaum muhajirin, daripada kebutuhan mereka sendiri. Walaupun mereka butuh, walaupun mereka sangat membutuhkan, tapi mereka lebih mendahulukan untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Subhanallah, ini kehidupan yang ada dan tercatat di dalam sejarah Islam, di mana mereka as-sabiqun al-awwalun, orang-orang muhajirin dan ansar, mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga Allah ridho kepada mereka. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah sediakan mereka surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Artinya Allah jamin mereka dengan surga. Itu pun, Mbak, yang amalan mereka luar biasa. Ayat sabiqun al-awwaluna tadi turun di akhir-akhir, sebelum, beberapa saat sebelum Nabi SAW wafat. Ya, sebelum itu, tepatnya di tahun ke-5 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang menjadi tamparan keras khususnya buat kita, dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Bismillah. Dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Kata Allah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Kalian di sini siapa maksudnya? Pertama kali kata kalian di sini tentang siapa? Sahabat Nabi. Kata Allah apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal sahabat amalannya luar biasa. Tadi sudah kita sebutkan. Itu pun masih disindir oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum.
sementara belum datang kepada kalian ujian seperti apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa wadh-dharra, mereka tertimpa dengan kemiskinan, penyakit, wazulzilu, bahkan digoncang keimanan mereka, yaitu orang-orang terdahulu. Ya, subhanallah. Tahu nggak ayat ini turun kapan? Kata Al-Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, ayat ini turun saat perang Khandaq. Perang Khandaq, tahu perang Khandaq? Tahun keberapa? Tahun berapa, Pak? Tahun kelima Hijriyah. Berarti sahabat Muhajirin sudah hijrah belum? Sudah. Tahun kelima Hijriyah. Perang Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab, karena orang-orang kafir saat itu bersekutu. Semua orang-orang kafir, dari musyrikinnya, dari Yahudinya, Nasoronya, bersekutu untuk menghadapi pasukan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pasukan kaum musyrikin saat itu berjumlah 10.000 pasukan kurang lebih, sementara kaum muslimin hanya 3.000 pasukan. Perbedaannya jauh sekali. Ayat ini turun saat perang Khandaq. Kita tahu perang Khandaq itu penuh dengan keletihan, Pak. Sebelum terjadi perang Khandaq, para sahabat ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menggali parit besar. Parit besar dan panjang. Zaman dulu nggak ada beko, nggak ada eskavator. Gali. Bahkan dikatakan, dan hadisnya banyak disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim berhari-hari tidak merasakan nikmatnya makanan. Mereka kelaparan. Mereka harus mengganjal perut mereka dengan batu. Bahkan Nabi SAW pun mengganjal perutnya dengan batu. Mereka terus berkorban menggali parit, mengatur strategi agar bisa menang di medan perang. Keletihan yang sangat luar biasa saat itu, Pak. Terlebih mereka akan menghadapi pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan mereka. Keletihan, capek, mereka digoncang keimanan mereka. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal mereka luar biasa. Kata ulama, sebenarnya ayat ini tamparan buat kita. Kita yang dengan mudahnya yakin kita pasti masuk surga. Yakin. Kalau sahabat saja diginiin sama Allah, gimana dengan kita? Ini sindiran dari Allah buat kita semua. Ya. Dan perang Khandaq itu luar biasa keletihan para sahabat. Ya, sampai berhari-hari mereka nggak makan, sedih. Kalau kita baca kisahnya itu luar biasa, netes air mata kita. Bahkan Nabi SAW lapar, lebih lapar dari para sahabat yang lainnya. Sampai terjadilah mukjizat, hal-hal yang di luar dugaan manusia. Ya, yang kita ya mungkin pernah dengar hadisnya, hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya, mencari makanan di rumahnya. Namun Jabir mendapati hanya beberapa roti saja dan beberapa mungkin segelas susu.
Ya. Dan Jabir mengatakan, kita hidangkan ini kepada Nabi SAW. Istrinya berpesan, kalau kamu mau undang Nabi, jangan keras-keras. Gak enak kedengaran sahabat yang lain. Undang Nabi aja, bisik-bisik. Karena gak mungkin cukup ini makanan. Sementara jumlah kaum muslimin yang menggali panit ribuan orang. Kalau kita kasih makanan gak cukup. Maka Jabir datang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, di rumahku ada sedikit makanan, kiranya Anda sudi untuk mencicipinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi teriak, "Qumu, wahai pasukan kaum muslimin, ayo, qumu ila baiti Jabir bin Abdullah. Kita ke rumah Jabir bin Abdullah, karena di rumahnya terdapat makanan." Subhanallah, deg-degan gak tuh Jabir? Luar biasa. Istrinya bilang, jangan keras-keras. Gak enak kalau sahabat yang lain tahu, soalnya makanannya sedikit. Ternyata Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk datang ke rumah Jabir bin Abdullah. Dan Jabir mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, makanannya sedikit, nggak cukup dengan untuk orang banyak seperti ini. Apa kata Nabi? Cukup. Pesankan kepada istrimu, jangan kau turunkan tungkunya sampai aku datang. Sehingga datanglah Nabi bersama rombongan para sahabat ke rumah Jabir bin Abdullah. Ternyata subhanallah, makanan yang sedikit bisa menjadi banyak dan mencukupi untuk jumlah orang yang sangat banyak. Ini mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Dan semua para sahabat kebagian makan sampai kenyang. Yang sebelumnya mereka tidak merasakan atau tidak makan selama berhari-hari. Subhanallah, ini para sahabat Nabi. Ya. Ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, Allah nurunin surat ini, ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian seperti ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Subhanallah. Khabbab bin Al-Arat, sahabat Nabi yang disiksa habis-habisan di masa awal-awal keislaman, dilipat ya pakai tikar, kemudian dibakar, dipanggang, dipanasin, luar biasa. Maka Khabbab bin Al-Arat saat itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kita? Ala tad'u Allah lana, tidakkah engkau berdoa ya Rasulullah kepada Allah untuk kebebasan kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'ul minsharu ala mifraqi ra'sihi. Tahukah engkau wahai Khabbab, dulu orang sebelum kalian ada seorang nabi yang diletakkan gergaji di atas kepalanya, fayaqlusu ila qadamaihi, kemudian dibelah sampai kakinya. Itu orang sebelum kalian. Kalian gak seberapa, itu bahasa kita. Antum gak seberapa diuji. Ini orang-orang sebelum kita luar biasa. Umat-umat terdahulu dibelah oleh gergaji itu berdakwah. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya jalan untuk menuju surga, untuk menggapai surga itu nggak mudah, nggak gampang, berat, penuh dengan rintangan, jalannya terjal mendaki. Oleh karena Nabi SAW dalam hadis Muslim, beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Kata Nabi SAW, sesungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak sejalan dengan hawa nafsu, hal-hal yang tidak sejalan dengan syahwat. Wa huffatin naru bisyahwat, sementara sebaliknya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Jalan menuju surga itu diliputi hal-hal yang kita nggak suka. Contoh, sholat fardu, sholat. Ya, berapa banyak tadi sholat subuh? Jumlah jamaahnya saat ini ada 1000 jamaah. Hah? Kurang lebih 1000. Kurangnya banyak. Paling 100-200 paling banyak. Ya. Kalau kita total satu kelurahan atau satu RW ini ada berapa kepala? Tapi insya Allah di sini sholatnya di masjid semua. Di luar, coba kita masjid luar lah. Saya di tempat saya, masjid saya, itu satu RT kurang lebih ada 130-an kakak. Gede RT-nya. Kalau satu kakak ada 4 kepala, 4 orang, ya berarti berapa itu? Hah? 4 kali 130, 400 lebih deh ya. 500 deh. Baik, taruhlah yang perempuannya nggak dihitung. Kita ambil taruhlah 130 kepala lah. Tapi sholat, orang-orang yang sholat di masjid itu bisa dihitung pakai jari. Bisa dihitung pakai jari. Dan orangnya itu lagi. Ya, dia lagi. Nggak apal tuh kalau dia datang, wah, pasti ngambil sopnya pojok. Biar bisa senderan. Ya. Paling banyak 2 saf. Sop imam sama sop makmum. Gitu. Lagi sholat subuh, wah, berat banget. Berat. Padahal itu jalan menuju surga. Sholat itu jalan menuju surga. Jalan yang mudah, siapapun bisa melakukannya tanpa mengeluarkan uang. Tapi orang berat melakukannya. Sulit melakukannya. Apalagi sholat subuh. Yang lagi enak-enaknya tidur, ya. Enak-enaknya ngorok, ya. Tiba-tiba bangun azan, berat. Hanya orang-orang pilihan Allah. Gak gampang. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa? Pertama, orang-orang yang khusyuk salatnya. Sampai di akhir, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Dan orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itu adalah orang-orang yang diwariskan. Apa? Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang diwariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang jaga sholat 5 waktu.
Tapi berat. Gak banyak orang yang melakukannya. Ya. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti majelis ilmu. Majelis ilmu kayak kita sekarang. Berapa banyak kita yang hadir di sini? Dibandingkan satu RW di sini. Gak banyak. Kemana sisanya? Berat mereka. Bahwa kita lihat majelis ilmu itu sepi, di sini Masya Allah rame. Saya jarang-jarang ngisi ya pengajian subuh jamaahnya rame kayak gini. Biasanya melingkar tuh halakoh ujung ke ujung. Itu pun jaraknya ada jarak jarang-jarang. Tapi subhanallah, di sini luar biasa. Ini artinya orang-orang hanya punya keinginan saja untuk bisa masuk surga. Tapi faktanya, apa yang sudah dilakukan? Apa usaha yang dia lakukan untuk masuk surga? Sedikit. Majelis ilmu sepi. Ya, sementara konser rame. Berapa waktu yang lalu ada konser apa namanya tuh? Blackpink apa Pink Black? Blackpink ya, ada yang ikut nonton di sini? Insya Allah nggak ada. Blackpink itu konsernya bulan apa? November, tiketnya bulan Maret udah habis. Konsernya bulan November tahun lalu. Bulan Maret udah habis. Harganya Bapak tahu? Kelas biasa itu kurang lebih 4 juta kalau nggak salah ya. Itu kelas biasa tuh. Yang VIP bisa puluhan juta. Habis Pak. Konsernya belum dilaksanakan, bahkan 9 bulan atau 8 bulan sebelum konser itu dilaksanakan tiketnya udah habis. Orang berbondong-bondong beli. Luar biasa, padahal nggak ada manfaatnya. Yang ada bikin dosa. Rame. Giliran sholat jamaah sedikit. Majelis ilmu apalagi sedikit. Ya. Kita belum diuji seperti sahabat. Luar biasa mereka. Apalagi kalau kita diuji seperti ujiannya para sahabat. Mungkin na'udzubillah bisa ditinggalkan keimanannya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jalan menuju surga. Bahkan hadir majelis ilmu, bapak-bapak datang dari rumah menuju Masjid Al-Bilal, melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah, kemudian untuk dihadir di majelis ilmu. Itu jalan yang tercepat untuk masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan, dia keluar dari rumahnya, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk hadir di majelis ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan perbuatannya itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tapi sedikit yang mau, hanya orang-orang di sini aja. Sisanya entah kemana. Ya, sedikit. Artinya orang itu hanya punya keinginan masuk surga, tapi tidak mau berusaha untuk menggapai surga. Dia pikir mudah masuk surga itu. Dia pikir gampang masuk surga itu. Enggak, susah. Harus melawan hawa nafsu kita. Kita bangun subuh, ya. Kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu. Harus melawan hawa nafsu kita. Di saat kita sedang sibuk bekerja di kantor, kita harus tinggalkan. Begitu panggilan hayya 'alas shalah dikumandangkan, kita harus tinggalkan. Begitu juga ketika kita pulang kerja, mendengar azan maghrib, kita harus
Salat bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya, ini upaya kita untuk apa? Menggapai surga. Kita datang berusaha, ya, banyak hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim, untuk sebagai upaya kita untuk menuntut, untuk menggapai surga. Kita sabar duduk walaupun nggak paham, ya, sabar walaupun pantatnya panas, sabar, karena ini jalan menuju surga. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti apa hal-hal yang bisa mendekatkan seorang ke dalam surga, seperti apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengajarkan orang kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Ini jalan menuju surga. Bahkan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Da'i itu orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan khusus kerjaannya para ustadz saja, Pak. Semua kita dibebankan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita perintahkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf. Kita cegah mereka dari kemungkaran. Tentu di dalam mencegah kemungkaran itu ada tahapannya. Karena kemungkaran itu enggak selamanya kita hilangkan dengan apa? Kekerasan, tidak. Ada tahapannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Maksudnya dia hilangkan kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Kalau dia punya kekuasaan, kalau dia punya power, maka dia boleh menggunakan kekuasaannya itu untuk menghilangkan kemungkaran. Fa illam yastati', kalau ia tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya dia cegah orang dari melakukan kemungkaran, dia nasihatin. Wa illam yastati', jika dia tidak mampu, fa biqalbihi, oh dia enggak punya ilmu untuk menjelaskan, oh dia tidak sanggup untuk menjelaskan kemungkaran kepada orang, maka minimal diingkari dengan hatinya. Jangan sampai dia setuju dengan kemungkaran yang ada di depan matanya, diingkari dengan hatinya, itu minimal. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini atau dakwah ila Allah adalah tugas yang sangat mulia. Dan kata para ulama, salah satu sebab seorang itu masuk ke dalam surga dengan begitu mudah adalah dengan berdakwah. Dan alhamdulillah di zaman kita ini penuh dengan kemudahan. Dakwah itu enggak harus duduk di majelis ilmu, mengajarkan ilmu di depan jamaah, enggak harus. Bisa dengan media. Contoh Pak Rizky ini sedang berdakwah, dia di media sosial berdakwah. Ya, bisa dengan menyebarkan buku, atau dia ikut andil di dalam orang yang sedang berdakwah. Dia bantu orang-orang, terutama para penuntut ilmu, dipenuhi kebutuhannya. Yang kelak penuntut ilmu ini akan menjadi du'at ilallah, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Maka ketika orang ini mendakwahkan kebenaran, orang yang ikut andil dahulu mendapatkan pahalanya tanpa putus. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin."
Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Jadi orang yang berdakwah di jalan Allah itu adalah orang yang paling baik perkataannya. Ya. Bahkan ketika seorang berdakwah kemudian orang mendapatkan hidayah dengan sebab perantaranya, maka orang yang mendakwahkan itu akan mendapatkan pahala orang yang dia dakwahi. Contoh, ada orang yang dapat hidayah karena dengar nasihat kita atau baca tulisan kita, orang tersentuh dapat hidayah, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang itu. Ini namanya apa? MLP, itu multi level pahala. Pahalanya ngalir terus. Belum lagi orang ini mengajarkan keluarganya. Diajarin keluarganya, dia dapat lagi. Orang pertama dapat lagi. Diajarin lagi terus dapat lagi tanpa henti. Maka seorang ustadz kita, Ustadz Firanda Andirja, hafizahullah, beliau berpesan, ya, waktu acara daurah para dai, beliau pesan, jangan pernah berhenti berdakwah. Berdakwah semampu kita, dengan apapun, dengan tulisan, dengan status WA, atau dengan potongan-potongan video, berdakwah. Ambil bagian untuk berdakwah, karena ini adalah jalan pintas untuk bisa masuk surga. Subhanallah, kalau orang mendapatkan manfaat dari apa yang kita share atau apa yang kita tulis, kita mendapatkan pahala terus mengalir tanpa henti, walaupun kita sudah mati. Ya, kata Syekh Abdul Razak di dalam salah satu pelajarannya, beliau pernah ngomong seperti ini. Beliau menyampaikan, berapa banyak orang yang hari ini jasadnya mungkin sudah hancur, terkubur ribuan tahun yang lalu, tapi pahala yang dia dapatkan sampai hari ini masih mengalir. Pahala yang dia dapatkan masih mengalir. Kenapa? Ilmu yang disebarkan, nasihat yang pernah dia sebarkan, pahalanya terus mengalir. Luar biasa. Dan sebaliknya, banyak orang yang hari ini jasadnya hidup di dunia, jasadnya hidup, masih bisa bernapas di dunia, namun pahalanya terhenti, dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa kadang dia nggak mengajarkan orang lain? Karena tidak berdakwah, tidak mengambil peran di dalam dakwah. Andaikan dia manfaatkan setiap hembusan nafasnya itu untuk diajarkan kepada orang lain kebaikan, menyuruh orang untuk melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Maka hendaknya kita jadi orang yang punya peran untuk menyebarkan manfaat kepada orang banyak. Pernah saya bahas beberapa waktu lalu, ya, di sini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, hendaknya kita ambil peran dalam, ya, berdakwah. Karena ini adalah salah satu jalan pintas, ya, untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita amalkan, seperti zikir, ya, berzikir. Namun sekali lagi, ya, jalan-jalan menuju surga itu perlu kita lakukan, ya, dengan cara melawan hawa nafsu kita. Ya, karena, ya, surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Surga diliputi dengan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Berbeda dengan neraka. Neraka itu diliputi dengan hal-hal yang syahwat, yang sesuai dengan selera hawa nafsu. Pelakunya itu kalau melakukan, ya, maksiat, tidak mikir lagi, walaupun bayar dia akan lakukan. Yang penting syahwatnya tersalurkan. Ya, banyak orang yang
dia mampu untuk menikah sebetulnya, atau bahkan dia menikah, sudah menikah, dia mampu untuk menikah lagi, ya, dia mampu untuk menikah, tapi apa, dia nggak lakukan itu, dia malah berzina dengan pelacur. Nauzubillah min dzalik. Dia keluarkan uang yang banyak. Yang penting apa? Syahwat yang tersalurkan. Inilah jalan menuju neraka, diliputi dengan perkara-perkara yang syahwat, yang mengindahkan. Ya, walaupun harus mengeluarkan uang banyak, dia akan lakukan. Asalkan syahwatnya, hawa nafsunya tersalurkan. Ya, berbeda dengan surga. Surga itu tidak perlu berbayar. Orang masuk masjid nggak perlu bayar. Orang sholat jamaah nggak perlu bayar. Orang hadir yang majelis ilmu nggak perlu bayar. Orang puasa nggak perlu bayar. Tapi sedikit orang yang melakukannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan yang kepada kita untuk bisa istiqamah di atas ketaatan hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Ada pertanyaan, Pak? Assalamualaikum. Baik. Udah. Nabi SAW bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat, dalam riwayat yang lain 25 derajat, min salatil fardhi, daripada salat sendirian. Kita salat sendiri cuma dapat satu, itu pun kalau diterima. Ya. Kita datang ke masjid, salat berjamaah dapat 25 atau 27. Kira-kira lebih enak mana? Tentu yang lebih banyak, tapi sedikit orang yang melaksanakannya. Karena itulah kita kadang kurangnya keimanan kita dengan perkara yang gaib, sehingga kita itu terlalu materialistis, mau mendapatkan sesuatu yang apa, real sifatnya. Ya, padahal kita diwajibkan untuk beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib adalah pahala dari Allah. Ya. Berbeda dengan ketika misalnya ya pengurus masjid Al-Bilal, TKM Al-Bilal mengumumkan orang yang sholat berjamaah di Al-Bilal akan mendapatkan uang 270.000 rupiah sekali sholat per orang. Kira-kira Al-Bilal ini penuh gak? Wah, muat ini satu kelurahan penuh. Itulah kita tuh, sifat manusia. Ya, artinya yang pertama, sholat berjamaah itu lebih baik 25 atau 27 derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Yang kedua, apakah sholat berjamaah kita pasti diterima? Jawabannya, kembalikan lagi ke kita, bagaimana kualitas sholat kita. Tapi dalam sholat berjamaah itu ada jaminan.
Apa jaminannya? Imam yang nanggung. Ustadz, saya belum bisa baca doa bacaan sholat, Ustadz. Saya bingung kalau saya sholat jamaah, diterima nggak sholat saya? Datang aja ke masjid, imam yang nanggung, gitu. Karena kata Nabi apa? Al muadzinu mu'taman wal imamu dhamin. Muadzin itu orang yang diberikan amanah, maka dia harus amanah waktu untuk mengumandangkan azan di setiap waktu sholat. Sementara imam tugasnya dia menjamin makmum. Makanya imam itu berat. Jadi imam itu nggak sembarangan. Ya mentang-mentang suara bagus, ya dia nggak punya ilmu tentang sholat, fikih sholat, dia maju. Dia jamin itu sholatnya makmum semua tuh. Ya. Namun kalau sholatnya dia benar, imamnya benar, dia dapat pahala sebanyak makmumnya. Artinya sholat berjamaah itu sudah mendapatkan jaminan, imam yang jamin. Jadi nggak ada ruginya orang sholat jamaah, walaupun dia belum hafal bacaannya, imam yang jamin. Ya. Dan kadar sholat, pahala orang yang sholat itu bertingkat-tingkat. Kata Nabi SAW, ada orang yang sholat mendapatkan 1/10 dari sholatnya. Ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Dan ada orang yang mendapatkan pahalanya full. Tadi kita sholat subuh, ada sekian banyak jamaah, itu pahalanya berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Kekhusyuannya. Sesuai dengan kekhusyuannya. Ya. Jadi pahalanya itu nggak sama tadi, berbeda-beda. Nah, dan kata Nabi SAW, ada orang yang selama 60 tahun sholat nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia nggak tumakninah, sholatnya nggak benar. Berarti ini untuk siapa? Untuk orang yang sholat sendirian. Kenapa? Kalau sholat berjamaah pasti dia ngikutin imam. Ya mungkin dia mendahului imam, nggak ada imam nggak sah berarti. Mau nggak mau, walaupun dia nggak bisa sholat khusyuk atau nggak bisa dia sholat pelan-pelan, mau nggak mau dia ngikutin imam. Kalau imamnya khusyuk, dia ikut khusyuk. Nah, berarti di situ ada jaminan bagi orang yang sholat berjamaah. Artinya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat sendirian bisa nggak dapat pahala kalau kita nggak sholatnya nggak benar. Ya, adapun misalnya sholatnya imam, imamnya nggak benar, itu dosanya imam. Imam yang nanggung, kita nggak dapat dosa. Kecuali imam ini melakukan kesalahan salah satu dari rukun sholat, dan kita tahu tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita bermakmum dengan dia. Contohnya imam baca Al-Fatihah belepotan, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di belepotan. Orang awam, oh enak suaranya, benar. Itu belepotan, salah artinya. Ya. Dan di majelis malam Rabu kita sudah jelasin. Kata iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus dibaca dengan tasydid. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini enggak benar. Kalau kita tahu imamnya baca gitu, udah cari masjid lain, atau pengurus masjid ganti, suruh cari imam lain yang bagus bacaannya. Kenapa? Karena menyangkut sah atau tidaknya sholat makbum. Kenapa? Karena hilang rukunnya. Hilang rukunnya. Kalau kita tahu itu, tapi kalau kita awam belum tahu, ya insya Allah masih diampuni oleh Allah.
dimakzur, diberikan uzur. Kita tahu nih imam kalau sholat pakai kaos mulu sehingga auratnya sering tersingkap. Jangan berimam sama dia. Kenapa? Itu rukun. Kalau kita berjamaah sama dia ya kita nggak sah. Ya otomatis sholat kita tidak sah karena hilang dari salah satu dari rukun-rukun sholatnya. Alhasil ya, sholat berjamaah itu tidak, orang yang sholat berjamaah tidak akan rugi karena pahalanya besar. Setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid itu sebagai saksi nanti pada hari kiamat. Kata Nabi, satu langkah adalah penggugur dosa dan langkah berikutnya adalah pengangkat derajat. Semakin jauh jarak rumah kita dengan masjid, semakin banyak langkah, otomatis semakin banyak dosa yang berguguran. Dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Maka ada seorang sahabat saat di zaman Nabi, dia mengeluhkan kepada Nabi, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, sangat jauh. Sehingga dia ingin pindah rumah, pengen beli rumah dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi mengabarkan bahwa setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid itu sebagai penggugur dosa dan satu langkahnya lagi adalah pengangkat derajat. Maka dia nggak jadi untuk beli rumah. Dalam riwayat yang lain dikatakan sahabat ini ingin beli keledai yang bisa dia tunggangin untuk ke masjid. Karena rumahnya jauh, berkilo-kilo jaraknya. Dan saat itu nggak ada masjid lagi kecuali dua masjid di Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Masjid Nabawi, dan Nabi stay-nya di situ. Sehingga dia merasa sulit karena begitu jauh rumahnya. Dia pengen beli keledai. Maka mendengar sabda Nabi tadi dia nggak jadi. Dia rela untuk berjalan. Bahkan dia mengatakan, ya seandainya rumahku lebih jauh dari masjid, lebih aku sukai. Karena semakin banyak langkah yang aku langkahkan, subhanallah. Ini nggak rugi orang sholat berjamaah ke masjid. Yang rugi itu kalau sholat sendirian tanpa uzur, ya tanpa uzur. Kalau sholat di rumah sendirian boleh kalau ada uzur seperti hujan deras atau sakit boleh, atau ketiduran, ya. Itu jadi jangan pernah berputus asa untuk menjaga sholat berjamaah di masjid. Pahalanya memang sangat besar sekali, sangat banyak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa waktu zikir pagi itu bisa sampai sebelum zuhur. Jadi dimaksud dengan pagi, waktu pagi adalah setelah selesai melaksanakan sholat subuh sampai sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, itu masih dihitung waktu pagi. Seandainya kita tidak bisa melaksanakan zikir setelah subuh langsung, maka kita bisa berzikir di waktu itu. Karena waktunya luas untuk zikir. Itu masih dihitung waktu pagi, sobah namanya. Ya, jadi sebelum zuhur. Nah, setelah masuk waktu zuhur, maka sudah habis waktu pagi. Sudah habis waktu pagi. Demikian juga waktu malam. Kapan itu waktu malam? Bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan zikir pagi
dilakukan walaupun setelah zuhur. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Ya. Baik. Waktu zuhur, waktu sore kapan? Setelah asar sampai tengah malam. Itu masih dihitung sebagai ya zikir petang. Ya, seandainya kita tidak ada waktu, nggak sempat atau lupa zikir setelah asar, ba'da maghrib bisa atau ba'da isya bisa. Gitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, tentu yang utama adalah zikir pagi setelah sholat subuh. Ya, Ustaz, ini ada majelis seperti ini kita nggak sempat. Para sahabat menghitung Nabi SAW di majelis Nabi, ya, beliau diselesai ya, ketika beliau memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan pelajaran kepada para sahabat, beliau sampai beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan sahabat menghitungnya lebih dari 100 kali, tidak kurang dari 100 kali Nabi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, artinya di sela-sela majelis ilmu pun boleh kita sambil berzikir. Bahkan yang utama di majelis ilmu zikirnya apa? Istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Sambil dengar astagfirullah. Ya. Nah, seandainya kita nggak sempat, khawatir ada yang terluput dari nasihat atau pelajaran, maka bisa kita berzikirnya setelah majelis selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya. Kalau banyak yang menerjemahkan itu kalian adalah umat terbaik. Tapi ada pendapat lain, Ustaz. Karena kalau kalian adalah umat terbaik itu berarti itu general, umum. Bisa umat terdahulu, bisa sekarang, atau bisa umat yang akan datang. Nah, kalau keadaannya begitu, bukan untung, tapi antum. Antum khairul umat. Jadi yang dijelaskan dalam Quran itu merujuk ke para sahabat Ansor dan Muhajirin itu. Kuntum khairul umat. Kalian telah menjadi umat yang terbaik. Karena profil para sahabat ini selain dijelaskan di Quran, itu juga di Quran dijelaskan profil para sahabat ini dijelaskan di dalam Taurat dan Injil. Dan ada sabda Nabi juga, generasi terbaik itu adalah generasiku. Baru setelahnya generasi dan Terkait dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dalam surat Ali Imran, kalian adalah sebaik-baik manusia. Khitab dari ayat ini adalah kepada para sahabat. Kata kuntum yang berarti bermakna kalian. Khitabnya adalah mukhatab, lawan bicara. Nah, yang dimaksud dengan kalian di sini saat ayat ini turun adalah para sahabat Nabi. Sehingga para ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan ayat ini adalah pujian dari Allah untuk para sahabat. Apa sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi. Ini sifat sahabat yang dipuji oleh Allah. Di dalam kaidah tafsir ini ada usul, ada kaidah tafsir yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau kita belajar tafsir, kita akan mendapati kaidah ini. Yang diambil pelajaran dari ayat Al-Quran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Sebab turun ayat ini khusus kepada para sahabat. Ya, kuntum
Ya, kenapa enggak antum? Ini ada di ilmu balaghah lagi namanya. Kenapa Allah menggunakan kuntum tidak antum? Karena sifat ini sudah terjadi para sahabat, sudah berjalan, sudah dilaksanakan. Ini sedikit kita mengulik tafsir ya. Kenapa Allah menggunakan kuntum tidak antum? Kuntum berarti kan sudah berlalu. Kenapa? Para ulama mengatakan ini ada di pembahasan ilmu balaghah namanya. Karena sifat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar para sahabat sudah dilakukan. Sudah mereka jalanin, mereka sudah beramar ma'ruf nahi munkar, maka menggunakan kuntum. Ya. Kalau belum dilaksanakan maka akan menggunakan antum. Paham enggak? Ini ada kaitannya di ilmu bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ada ilmu balaghah. Dan ada ilmu tafsirnya. Ya. Allah mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian ada sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, kalian di sini adalah para sahabat. Dikatakan oleh Allah mereka ada sebaik-baik manusia. Sebab sifat mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, apakah ayat ini akan berlaku buat kita? Ya? Apakah ayat ini berlaku buat kita? Secara keumuman lafaz, keumuman bisa berlaku. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang diambil dari satu ayat adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab ayat ini turun. Sehingga para ulama mengatakan siapapun yang berjalan seperti jalannya para sahabat maka masuk ke dalam ayat ini. Siapapun yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seperti amar ma'ruf nahi munkarnya para sahabat, dia masuk ke dalam ayat ini. Jelas? Paham enggak, Pak? Nah, jadi seperti itu. Ada lagi? Hah? Baik, cukup ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.